Perhatian, perhatian. Podcast Ngobrol Nggak Guna segera berangkat. Para penonton dan pendengar yang memiliki kuota dipersilahkan masuk. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kesempatan hari ini. Selamat hari ini buat semuanya. Selamat sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi di podcast Ngobrol Nggak Guna bersama saya Farid. Dan untuk hari ini, sebelum saya pengen kasih tahu tema apa, saya kedatangan paket ya. Sebuah paket ditujukan ke saya. Coba kita coba dulu isinya apa. Mungkin bisa aja kita bisa bahas ya. Siapa tahu aja bahas yang tentang isi paket kali. Apa ini isinya paket? Dari Yellowati di Jakarta. Terima kasih buat kiriman paketnya. Lihat dulu. Juga ya. Wah. Dapat goodie bag. Dapat goodie bag yang tulisannya adalah Dialetika untuk foto exhibition by Flora Rikin ya, Flora Rikin. Terima kasih banget goodie bagnya. Okay. Thank you. Nah ini pasti apa lagi nih? Ada. Oh, ini dari salah satu galeri terkenal di Jakarta, Cemara 6 Galeri ya, Tuti Herati Museum. Oke. Kirimannya, dapat kirimannya nih. Oke. Dan pasti udah bisa nebak nih. Cakep, packagingnya cakep, packagingnya bagus. Keren. Kita buka, isinya adalah ya betul, sebuah buku fotografi tentang dialetika dari Flora Rikin ya. Ini jadi tentang berbagai karya fotonya nih, Flora Rikin. Keren. Cakep fotonya. Lihat, keren. Hitam putih, ini di fotonya tuh menggunakan tuh. Keren fotonya. Oke. Sip, makasih banget untuk Flora Rikin untuk buku dialetikanya, nanti kita bahas ya. Kita bahas untuk nanti. Makasih banget untuk bukunya. Dan ternyata kita tidak hari ini tidak membahas tentang buku ini ya. Tidak membahas tentang buku dialetika. Tapi kita akan membahas salah satu tamu saya saat ini ya. Orang yang penuh dengan multi talenta. Terus juga seorang guru. Lalu jago ngaji. Dan jago nari juga. Ya, jago nari dia. Dan satu lagi, dia hebat dalam mencipta lagu. Dan yang paling saya suka, dia ini adalah seorang pemain suling. Nggak mau disebut sebagai seorang seniman ternyata. Nanti pasti saya akan datangkan beliau dan kita akan bicara untuk tema yang sekarang adalah suling Sunda yang hampir dilupakan oleh kaum muda. Aduh, memang kenyataannya, khususnya untuk di wilayah Kota Bogor ya. Ini udah mulai pada dilupain ini untuk anak-anak muda. Nah, jadi kita akan ngobrolin tentang suling Sunda yang hampir punah sih tidak ya, tapi sudah hampir dilupakan di kalangan anak muda. Dan kita ketahui bahwa biasanya kalau Sunda itu tuh identik ya dengan suling, jaipong, lalu juga ada wayang golek ya.
Dan itu adalah salah satu dari budaya-budaya atau juga tradisi-tradisi yang mungkin pelan-pelan tuh bakal dilupakan oleh kaum muda. Padahal memang kaum muda adalah sebagai generasi penerusnya, itu generasi penerus ya. Alat musik suling itu sendiri juga sebenarnya di berbagai wilayah di Indonesia juga udah banyak ya. Selain di Jawa Barat pastinya. Contohnya saja untuk suling Lembang di Tanah Toraja. Lalu juga ada saluang ya, kalau nggak salah saluang dari Minangkabau itu juga ada. Lalu bangsil dari Halmahera itu juga ada. Lalu silu dari Nusa Tenggara Barat. Dan kalau di Nusa Tenggara Timur menyebutnya itu dengan kelifang ya, kelifang. Lalu di Manggarai, bukan Manggarai di Jakarta tapi di Manggarai di sana timur itu ada namanya tuh sunding labang dan juga ada sunding tongkeng. Nah, jadi beda-beda. Nah, bagaimana perkembangan pemain suling untuk di wilayah Jawa Barat, khususnya di wilayah Kota Bogor, dan kita simak saja untuk wawancara yang sudah saya persiapkan ya, pertanyaan-pertanyaan, dan kita simak untuk tamu kita di hari ini. Yuk kita simak. Saya Haikal Abdurrahman Malik. Kebetulan saya tinggal di Bojonggede Bogor, Kabupaten Bogor. Mungkin profesi saya ya saat ini ya menjadi guru ya di salah satu sekolah di Kota Bogor. Memang kalau tadi disebut sama Pak Farid itu seniman, sebetulnya saya belum sampai taraf seniman, Pak Farid. Harusnya udah. Belum. Jadi karena memang seniman itu tanggung jawabnya besar, Pak Farid. Kalau saya, jadi podcast sekarang ini kalaupun tentang suling Sunda, apapun yang keluar dari mulut saya tentang suling Sunda itu adalah dari figur orang awam yang kebetulan senang sama suling Sunda, gitu aja sih. Karena gini, takutnya, khawatirnya banyak kekeliruan dari pendapat saya dan sebagainya. Itu nanti malah jadi menjatuhkan seniman. Jadi seniman itu bagi saya tuh luar biasa, tanggung jawab dan sebagainya itu sangat berat lah. Jadi di sini saya sebagai posisi sebagai orang awam aja sih, Pak Fani. Orang awam aja. Iya, orang awam aja sih. Tapi jago main suling gitu ya. Enggak, senang aja sih, senang. Jago mah enggak, senang doang. Oke, Pak Haikal, biasanya kalau di orang kalau kenal dengan Jawa Barat ya, Sunda pasti tuh bilang itu lengkapnya dengan jengkol ya, lalu juga ada kablayan. Iya, betul. Lalu ada wayang golek dan juga bahkan suling. Cuman gini Pak Haikal, satu yang tadi saya bilang di pembukaan bahwa perkembangan pemain suling atau seniman suling di wilayah Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor ya Pak, itu gimana menurut Pak Haikal? Memang kalau perkembangan minat suling Sunda atau mungkin dijeneralkan musik tradisi Sunda di Bogor khususnya, mungkin umumnya di Jawa Barat ya, memang hanya menyebar di sebagian kecil aja ya Pak. Kalau secara general menyebar secara keseluruhan memang nggak seperti kayak minat mereka terhadap musik-musik modern, alat-alat musik modern seperti gitar dan sebagainya. Tapi tetap geliat penyebaran itu oleh beberapa praktisi seni, akademisi itu tetap digaungkan. Jadi contoh misalkan kalau misalkan di kota-kota Bogor itu ataupun di Kabupaten Bogor, salah satu yang menyebarkan secara aktif baik dari seni maupun tari Sunda itu adalah sanggar-sanggar seni. Jadi mereka selain mereka mengisi kegiatan-kegiatan di acara-acara, mereka pun membuka seperti kursus-kursus begitu Pak. Memang walaupun yang saya perhatikan ya, saat ini dominannya minat-minat orang tua yang mengkursuskan anak-anaknya ke sanggar-sanggar tersebut masih didominan di seni tarinya. Di seni tarinya. Iya. Oke, kalau menurut Pak Haikal sendiri sebenarnya banyak nggak sih anak-anak muda sekarang yang belajar main suling sepengetahuan dari Pak Haikal itu gimana? Kalau untuk orang awamnya mungkin sedikit Pak. Anak-anak muda tapi nih. Anak muda sedikit. Itu kenapa tuh Pak? Ya itu dia mungkin karena efek daripada globalisasi ya. Jadi kita nggak bisa kita kilah lagi, memang menggurus daripada minat anak-anak sendiri gitu. Tapi tetap itu ada, seperti para praktisi-praktisi seni itu banyak yang masih muda-muda. Dan akademisi tentunya juga
mereka sangat berkecimpung dalam hal itu gitu ya. Cuma memang kalau secara umum ya masih timpang lah antara penyebarannya, maksudnya minat anak-anak muda sekarang dengan seni tradisi kita dibandingkan dengan seni dari luar ya, terutama dari barat. Oke, tokoh seniman suling yang Pak Haikal tahu selama ini siapa sih Pak? Jadi kebetulan ini salah satu sosok yang saya sangat buat kasarnya betul-betul jadi sosok panutan gitu, salah satu sosok panutan baik di dimanapun lah ya, di Jawa Barat bahkan sampai mendunia gitu ya. Salah satunya adalah ada Abah Endang Sukandar. Abah Endang Sukandar itu masih ada? Masih ada. Terus mungkin ada Abah Iwan ya, Iwan siapa namanya? Saya lupa. Nah memang karena saya kan belum pernah ketemu sama sekali sama dua maestro suling Sunda ini ya. Sebetulnya masih banyak Pak. Kalau misalkan maestro suling Sunda itu banyak juga. Cuma memang yang mungkin eksis itu adalah salah satunya adalah Abah Endang Sukandar. Sampai sekarang tuh Mas? Sampai sekarang. Bahkan beliau itu pernah menjuarai kalau nggak salah alat musik tiup ya di Korea kalau nggak salah tuh. Itu juara 3 tahun 90 sekian, 93. Gitu. Jadi memang salah satu, kalau misalkan dulu saat saya kuliah itu, kalau misalkan saat belajar suling Sunda itu seringnya nonton YouTube tentang kecapi sulingnya Abah Endang itu gitu, salah satunya. Selain kalau misalkan ada kegiatan kesenian Sunda itu, selain saya juga tetap mengamati seniman-seniman lokal yang ada. Oke, kalau yang muda-mudanya siapa yang masih Pak Haikal kenal? Ada nggak yang mungkin kalau seusia gitu lah? Yang seusia waktu itu sih saya mungkin mengidolakan salah satu seniman muda Bogor ya, yang umurnya mungkin beda sekitar 5 tahunan lah di saya. Itu namanya Kang Denki Samsiar. Kang Denki Samsiar itu memang permainan suling Sundanya bagi saya ya itu sangat bagus banget gitu. Karena terus terang saya juga nggak terlalu gaul Pak gitu loh. Hanya dengan seniman itu ya batasannya. Karena dulu itu kebetulan waktu saat di kuliah itu kita sering mendatangkan juga lah seniman-seniman Sunda, salah satunya adalah ada Kang Denki Samsiar gitu kan. Banyak lagi lah. Kalau untuk secara musik secara umumnya ada lagi Kang Endang ya, Kang Endang Bogor, ada lagi Kang Eman. Di seni tarinya ada Kang Atang dan sebagainya. Ada lagi juga Pak Wawan. Itu yang lebih terutama di kota ya, dominan di kota dan Kabupaten Bogor sih sebetulnya. Oke, Pak Haikal sendiri bisa menguasai alat musik suling ini gimana Pak? Sedikit cerita nih coba deh Pak. Ceritanya ini balik lagi flashback jadi ke masa lalu nih Pak nih. Sebetulnya memang minat saya saat itu untuk pengen bisa suling Sunda itu dari SMA. Karena kebetulan kayak kakak-kakak saya tuh yang perempuan tuh ada 2 waktu itu perempuan kakak saya memang aktif di sanggar, cuman lebih pada penari-nari ya, tari. Nah memang saya tuh seneng gitu kan, pengen belajar nih suling Sunda gimana caranya gitu kan. Cuman nggak kesampaian tuh, sampai dengan kuliah gitu kan. Kuliah, nah saat tingkat 2 itu pernah diajak sama teman sejurusan. Waktu itu nyebutnya tuh Haikal Paji ya gitu. Ada kegiatan nih, ada namanya Sunda Midang. Kita minta bantuannya gitu kan, masuk ke dalam panitiaan. Saat itu saya masuk tuh panitiaan itu tuh, yang mengadakan waktu itu adalah UKM Lingkung Seni Sunda Gentra Kaheman IPB. Saya sebut langsung. Enggak apa-apa, itu kan merupakan tempat kampus Pak Haikal. Tempat menimba ilmunya, oke silakan. Terus akhirnya saya bantuin kan salah satu panitia gitu kan, yang waktu itu berkecimpung untuk menyukseskan acara tersebut gitu kan. Nah kebetulan saya kenal dengan beberapa seniornya, salah satunya adalah Kang Herdi waktu itu. Saya datang ke kosan beliau, jadi beliau itu waktu itu kosannya itu sekamar dengan Kang Dadang namanya. Saya nanya ke Kang Herdi, kau yang diajar suling Sunda tuh, jadi saya pengen diajar suling Sunda, belajar suling Sunda. Terus kata beliau, gampang suling Sunda mah kau, kata dia gitu kan. Gimana caranya gitu kan belajarnya? Masa sih gampang gitu kan? Udah Haikal mah sekarang ini aja, kuasai aja nada-nada dasarnya gitu kan. Setelah itu terus gimana belajarnya? Udah beli aja tuh kaset, CD, dagungan kecapi suling gitu kan. Oh gitu kan. Ya udah tuh Kang,
saya minta diajarin dong. Tahun-tahun berapa tuh Pak ya? 2004. 2004. 20 tahun yang lalu tuh. Udah tua juga ya? 20 tahun yang lalu. Akhirnya saya minta diajarin sama Kang Heri tersebut. Ya udah Kang, ajarin saya nada dasarnya. Sama Kang Heri diajarin lah. Oh ini Kal, laras pelog gitu kan. Terus ini laras madenda. Ini ada laras salendro gitu. Aduh Kang, langsung tilu pusing saya liur gitu kan. Saya pusing gitu kan. Satu aja deh. Ya udah ini aja laras pelog aja tuh. Diajarin laras pelog gitu kan, nada dasar suling Sunda oleh Kang Herdi tersebut. Udah dari pulang dari kosan beliau, Kang, saya kan nggak punya suling, pinjam dulu ya. Ya udah ambil aja. Waktu itu kebetulan tergantung ada beberapa suling, 2 apa 3 gitu. Akhirnya saya pinjam tuh gitu kan. Saya belajar tuh ya latihan di kosan gitu kan. Sampai besok-besok itu saya betul tuh beli kaset kecapi suling gitu kan, CD kecapi suling, habis itu degung gitu kan. Nah saat saya beli tersebut memang waktu itu memang banyaknya itu figurnya adalah pemain suling Sundanya adalah Abah Endang Sukandar gitu. Iya gitu kan. Enak amat ya tiupannya ya gitu kan. Dari situlah belajar terus-terusan kan. Nah cuman kan yang namanya kita suling Sunda, ketika kita hanya belajar suling satu suling saja gitu kan, terus kita mendengar sound daripada kaset atau CD kecapi suling tadi degungan, itu kan mereka tuh nadanya beda-beda gitu kan. Ini gimana ya, kok nggak masuk dan sebagainya. Ternyata yang namanya kita suling Sunda nggak bisa kalau cuman satu suling doang. Kita harus punya beberapa suling. Makanya rata-rata pemain suling manapun gitu ya, selama itu suling bambu, itu biasanya banyak gitu Pak. Karena dia nada dasarnya tuh dia mencolok-mencolok Pak. Mungkin ada di suling satu nada dasar da-nya atau do-nya di C, ada lagi yang di D dan sebagainya gitu. Makanya kita pemain suling itu membutuhkan banyak suling gitu kan. Nah, dari situlah sebetulnya dari keinginan kesungguhan ya Pak. Dari situ saya sering browsing. Waktu dulu kan kita HP juga HP jadul ya. Jadi kita harus ke warnet gitu kan, gitu kan. Browsing YouTube gitu kan, Itu ngelihatnya tuh kalau nggak degungan, kecapi sulingan gitu kan. Habis itu kalau misalkan ada pertunjukan seni dimanapun gitu kan, saya tuh selalu memperhatikan pemain sulingnya karena betul-betul pengen belajar gitu kan. Nah mungkin kalau untuk pembelajaran saya seperti itu Pak. Jadi banyaknya memang otodidak ya. Tapi berasa benar-benar yakin bahwa aku bisa nih, benar-benar bisa tuh di tahun berapa tuh Pak? Yang betul-betul sudah pernah manggung, maksudnya itu udah agak lumayan gitu ya Pak, kedengerannya gitu ya. Ya di 2006-2007 lah udah agak lumayan. Kurun waktu 2 tahun itu udah bisa itu ya? Iya manggung-manggung skala begitu aja ya gitu. Okay. Yang pertama kali manggung di mana tuh? Ya di kampus lah Pak, di kampus. Jadi kan kita di lingkungan Seni Sunda Gentra Kaheman itu kan kita suka ngisi-ngisi acara tuh, acara kampus lah, atau apapun lah. Nah itu biasanya emang suka ngisi di situ gitu. Pakai gamelan, sulingnya ya saya main suling di situ. Selain mungkin ngisi kecapi suling ya. Gitu. Pak kalau di Indonesia itu kan banyak di suling kan macam-macam sebutannya. Ada saluang dari Minangkabau, lalu juga ada bangsil dari Halmahera gitu. Lalu ada satu lagi ini dari kalau di Nusa Tenggara Barat itu disebutnya kelipang. Nah menurut Pak Hekal nih perkembangan kayak gini Pak Hekal suka mengikuti nggak? Kalau saya mungkin sedikit aja sih Pak, sekilas aja ya. Kalau untuk yang di luar karena memang nggak betul-betul concern atau fokus di situ, cuman hanya tahu aja oh ya kalau untuk di sana saluang dan sebagainya, kelipang dan sebagainya. Ya mungkin secara umum nasibnya sama Pak, intinya sama. Yang seni tradisi di Nusantara secara umum ya itu kondisinya sama di Indonesia itu. Baik mau di Jawa Barat, mau di Sumatera maupun di Bali dan dimanapun keadaannya begitu. Khusus untuk seluruh tradisi, nggak hanya suling aja ya kalau mau Pak Hekal? Iya. Secara umum ya. Secara umum. Oke, Pak, balik lagi ke suling itu sebenarnya di Bogor tuh ada komunitas khusus pemain seniman suling atau sanggar khusus yang suling? Saya kurang tahu Pak kalau untuk khusus benar-benar suling. Kalau sepengalaman saya dulu tuh kayaknya nggak ada gitu kan. Entah kalau sekarang ya Pak. Karena memang jarang-jarang kalau misalkan pemain suling itu dia punya komunitasnya. Mungkin ini yang saya nggak tahu gitu. Mungkin sebenarnya ada tapi sayanya nggak tahu gitu.
Tapi yang jelas sih memang setiap sanggar itu pasti ada pemain sulingnya. Nah, pemain alat-alat musik gamelan degung itu kan kalau di Sunda itu disebutnya nayaga, Pak. Nah, salah satu nayaganya itu adalah pemain suling. Dan biasanya ada tuh, setiap sanggar tuh pasti ada gitu. Oke, Pak, tadi balik lagi ke masalah tradisi yang suka ditinggalkan ya. Kenapa sih kalau menurut Pak Haikal ya, pendapat Pak Haikal aja bebas aja sih. Kenapa sih anak muda sekarang tuh banyak yang nggak mau belajar untuk melestarikan tradisi atau budaya Nusantara? Kita bicara umum dulu dan nanti coba dan terakhir mungkin suling. Coba kalau menurut Pak Haikal gitu. Karena kan begini Pak, yang saya lihat itu adalah ketika kita bicara tentang budaya Nusantara Indonesia, secara umum itu syarat dengan kesantunan dan syarat dengan aturan. Ya, mungkin Bapak dulu pemisahkan sama orang tua, nggak boleh ini, nggak boleh itu adalah bagian daripada budaya kita secara keseluruhan. Nah, yang saya lihat adalah sementara budaya Barat menawarkan kebebasan. Nah, mungkin anak-anak muda itu lebih senang untuk bebas dibandingkan teratur, terikat aturan dan sebagainya. Jadi mereka lebih condong nyaman ke sana. Padahal contohnya kalau tari, kalau dilakukan tari umumnya tari jaipong, kalau nggak lekak-lekuk atau segala langkah-langkah atau gerakan tangan kan memang harus teratur kan Pak? Betul, memang. Nah, kalau bicara tentang jaipong sendiri, nah sekarang salah satu hadirnya jaipong itu justru untuk menarik minat anak-anak muda kita. Gitu. Itu kan salah satu bentuk tari kreasi, ya kalau untuk jaipong sendiri. Sementara gerakannya memang seperti kita ketahui ya sangat energik dan menarik, sehingga anak-anak muda itu lebih senang ke sana. Kalau untuk itu nilai positifnya, adanya hadirnya jaipong itu untuk mengikis daripada masuknya budaya Barat. Itulah salah satunya hadirnya jaipong. Nah, mungkin kalau di Sunda jaipong oke, dia udah mulai bisa diterima nih sama masyarakat. Tapi yang lainnya tetap nih, ibaratnya perkembangannya sangat lambat lah, nggak signifikan. Walaupun ada minat itu ibaratnya nggak terlalu kentara Pak. Tapi kita patut bersyukur bahwa dengan adanya hadirnya jaipong, artinya itu sukses tuh menarik minat anak-anak muda kita tuh untuk belajar seni daripada tari kita ya, khususnya Sunda dan Banten gitu ya, Sunda lah ya. Nah, lalu gimana dengan suling Sunda sendiri gimana? Nah, entah kenapa gitu kan, masalah suling Sunda gitu kan, kalau saya tanya gitu kan teman-teman saya dulu waktu kuliah gitu ya, mau dia dari daerah manapun gitu ya, dengar suling Sunda pasti seneng, nggak ada yang nggak seneng. Kalau mereka dengerin kecapi suling atau misalkan degungan yang ada sulingnya, udah mereka tuh pikirannya kalau nggak ke sawah gitu kan, atau pemandangan dan sebagainya, atau di prasmanan, di pernikahan dan sebagainya. Nah itu sampai sekarang masih menjadi misteri kenapa mereka tuh nggak suka gitu main suling Sunda, padahal untuk mendengarkan suka gitu. Entah mungkin mereka nggak tahu belajarnya kemana gitu kan, atau mungkin mereka pikir bahwa itu adalah hal yang sulit. Nah ini sebetulnya masih menjadi misteri Pak gitu. Sebetulnya nggak hanya di suling sih Pak, di yang lainnya juga. Apakah memang kita nggak ada wadahnya untuk benar-benar buat anak-anak muda merangkul mereka? Nah ini yang mesti menjadi misteri nih, menjadi PR bagi kita semua ya. Gitu. Memang agak-agak ini juga gitu, saya juga agak heran juga gitu kan. Kalau nggak dengerin suling Sunda pada senang gitu, tapi untuk melakukannya kayaknya sulit gitu. Emang sulitnya di mana sih Pak? Kalau menurut Pak Haikal tuh belajar suling Sunda itu sulitnya di mana? Apakah dari gerakan tangannya atau dalam menutup lubang-lubang nada atau gimana tuh Pak? Kalau untuk memang gini Pak, yang saya rasakan ya mungkin karena keterbatasan saya waktu saat belajar ya, karena lebih condong ke otodidak gitu ya. Untuk menghadirkan rasanya itu memang agak sulit Pak. Untuk menghadirkan ruhnya itu dalam permainan suling Sunda itu yang memang sulit itu. Penjarian pun memang ada yang sulit juga pencariannya. Penjarian dalam suling Sunda pun sama. Ini entah kenapa ini turun sendiri. Gimik. Jadi memang karena permainan suling itu pemain tuh berusaha menghadirkan gimana caranya yang mendengarkan itu dia terbius, terhipnotis.
terlena dengan alunan sulingnya gitu. Nggak hanya kita main, tapi gimana caranya yang dengerin tuh nikmat, rileks dan sebagainya. Nah, yang paling susah itu adalah menghadirkan ruhnya itu. Kalau bagi saya. Nah, saya pernah bertanya sama seniman muda itu kan, Kang Dencuk itu. Saya pernah nanya, Kang Denki supaya bisa jago kayak Kang Denki berapa lama sih itu belajarnya? Sebentar kan, cuma 6 bulan. Saya asumsikan 6 bulan itu orang tersebut mempunyai bakat yang bagus gitu kan. Kedua, dia punya guru gitu. Wallahu alam, waktu itu saya nggak bertanya lebih lanjut bagaimana cara pembelajarannya gitu kan. Karena bagi saya yang orang awam saat itu kayaknya 6 bulan masih mentah gitu kan. Kalau bagi beliau mungkin 6 bulan tuh udah jadi mahir gitu main suling Sunda. Jadi sebenarnya yang paling sulit adalah ruhnya ya. Iya. Oke. Bakat perlu nggak? Bakat itu perlu. Cuma balik lagi Pak, sepertinya tuh masih bisa. Walaupun ibarat kasarnya mungkin orang menilai itu nggak kurang berbakat, tapi kalau misalkan dia tekun bisa Pak. Suling Sunda itu. Oke, baik, untuk penonton dan juga pendengar, ternyata memang sulitnya itu bermain suling itu adalah di rasa ya, tapi juga mungkin niat lah mungkin salah satu juga bisa dijadikan satu patokan untuk belajar suling Sunda, atau juga minimal bertanya lah.